Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4D izin mempresentasikan hasil laporan final dari tugas besar mata kuliah Sistem Sosial dengan judul Penurunan Vitalitas Multietnis di Kampung Melayu dan Implikasinya bagi Lingkungan Fisik dan Kehidupan Sosial. Saya, Satrio Bagus Darmawan dengan NIM terakhir 013 izin mengawali presentasi pada kali ini. Untuk pembahasan yang pertama, ada gambaran umum dari Kecamatan Semarang Utara, yang merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan di Kota Semarang, dengan 9 kelurahan, dan salah satunya yaitu Kelurahan Dadap Sari yang merupakan letak dari Kampung Melayu itu sendiri. Kemudian ada gambaran umum dari Kampung Melayu, merupakan salah satu kampung dengan keanekaragaman penduduk, etnis, dan budaya, yang dimana menjadikan kampung ini sebagai tempat wisata yang menawarkan nilai sejarah dan religi bagi para pengunjung. Perkenalkan, saya Mahfudadika Kencanawan dengan NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran awal kasus. Next. Gambaran awal kasus yang pertama yaitu adanya komunitas multi etnis di Kampung Melayu yang membuat Kampung Melayu sebagai kawasan cagar budaya dan penuh sejarah, yaitu adanya permasalahan penurunan vitalitas cagar budaya yang mengakibatkan terkikisnya tradisi dan budaya dengan perkembangan modern. Lalu selanjutnya adanya revitalisasi dan pelestarian oleh tim cagar budaya TACB. Next. Selanjutnya yaitu adalah alasan atau urgensi pemulihan kasus yang pertama, yaitu Kampung Melayu merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi. Yang kedua, sebagai daerah dengan keragaman etnis yang kaya, Kampung Melayu mencerminkan interaksi berbagai budaya. Dan ketiga, adanya tekanan dari pembangunan perkotaan yang membuat untuk mengabaikan kawasan bersejarah seperti Kampung Melayu. Next. Lalu ada tujuan, yaitu yang pertama merumuskan penurunan vitalitas Kampung Melayu dalam aspek sosial dan aspek perencanaan. Yang kedua, merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kampung Melayu. Yang ketiga, yaitu berfokus pada pengembangan strategi mitigasi. Kemudian review literatur. Saya izin memperkenalkan diri, Sherly April Damayanti dengan NIM belakang 047. Yang pertama ada masalah sosial. Menurut Gilin, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan yang menghambat kehidupan kelompok sosial. Kemudian yang kedua, masalah perencanaan. Menurut Radianto, diartikan sebagai situasi perencanaan pembangunan menjadi kendala bagi masyarakat, bukan sosial. Next. Kemudian yang ketiga, budaya. Menurut Gerald G. dan Roger, merupakan suatu pola asumsi dasar yang ditemukan serta ditentukan oleh suatu kelompok tertentu. Kemudian ada etnis dan multietnis. Masyarakat multietnis terdiri dari berbagai suku bangsa yang meliputi kesatuan sosial pada setiap masing-masing etnis, seperti budaya, pakaian adat, rumah adat. Kemudian ada revitalisasi. Menurut KBBI, berarti proses cara untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya mengalami kemunduran. Kemudian ada vitalitas. Menurut KBBI, merupakan kemampuan untuk bertahan hidup yang merujuk pada intensitas penggunaan suatu bahasa sebagai alat komunikasi dalam konteks sosial. Next. Kemudian ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta selain itu merugikan korban dan juga masyarakat. Kemudian yang terakhir itu permukiman kumuh yang merujuk pada UU nomor 1 tahun 2011. Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan, serta kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus. Pada deskripsi kasus, saya Haun Abdul Razak dengan NIM terakhir 073. Yang pertama yaitu masalah sosial. Kemudian perbedaan pandangan atau kepentingan komunitas dengan adanya beberapa etnis membuat perbedaan pendapat penyebab konflik itu muncul. Kemudian yang kedua ada kriminalitas. Dan yang ketiga itu hilangnya nilai khas kawasan. Hilangnya nilai khas kawasan ini ditandai dengan hilangnya kawasan bersejarah yang disebabkan oleh tidak terawatnya kawasan tersebut. Bisa lanjut. Kemudian ada masalah perencanaan. Nah, di masalah perencanaan ini yang pertama yaitu tentang permukiman kumuh. Permukiman kumuh di Kampung Melayu menyebabkan turunnya kualitas lingkungan yang ada di sana. Kemudian yang kedua ada risiko bencana alam. Kampung Melayu merupakan
kasus yang buruk. Kondisi ini ditandai dengan infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan yang sempit, keadaan bangunan yang terlihat kumuh, dan kepadatan bangunan yang terlalu tinggi, sehingga memperburuk atau meningkatkan risiko kebakaran. Saya Muhammad Afif Kawabi dengan NIM belakang 103 akan menjelaskan mengenai stakeholder dan interaksi sosial. Next. Untuk stakeholders mapping sendiri ada stakeholders pengaruh tinggi dan ketertarikan rendah seperti Bapeda Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Media Massa, Kementerian PUPR, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan pengembangan swasta seperti investor properti, pemilik usaha modern, dan lain-lain. Untuk stakeholders dengan pengaruh tinggi dan ketertarikan tinggi ada pemerintah Kecamatan Semarang Utara, tim ahli cagar budaya, pemerintah Kelurahan Dedap Sari, tokoh masyarakat multi etnis, penduduk lokal, dan pekerja lokal. Untuk stakeholders dengan pengaruh rendah, ketertarikan rendah, ada Dinas Perhubungan, akademisi atau peneliti, pelajar kampung Melayu dan karangan taruna setempat, lalu pelaku kriminal seperti pencuri, pemabuk, preman, dan pejudi. Lalu untuk stakeholders pengaruh rendah, ketertarikan tinggi, ada pengunjung atau wisatawan, pelaku usaha makanan. Selanjutnya, berikut adalah interaksi stakeholders dalam bentuk bullseye. Selanjutnya, baik, untuk interaksi antara stakeholder ada dibagi sebagai 4, ada media massa, pengunjung, dan pelaku usaha makanan. Yang kedua ada Bapeda Kota Semarang, Dinas Tata Ruang, tim ahli cagar budaya. Yang ketiga terdapat pemerintah Kota Semarang, Kementerian PUPR, dan Dinas Perhubungan. Yang keempat ada akademisi, tokoh masyarakat multi etnis, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Rizka Mawar Putri dengan NIM belakang 114. Di sini akan menjelaskan mengenai pohon masalah. Mulai dari akar masalah terdiri dari masalah perencanaan dan juga masalah sosial, yaitu masalah perencanaan yaitu infrastruktur dasar yang tidak memadai, keterbatasan ruang publik, masalah aksesibilitas, dan kondisi hunian yang tidak layak sehingga memunculkan isu antara penurunan kualitas fisik lingkungan. Lalu ada masalah sosial yaitu degradasi budaya, tekanan modernisasi, kriminalitas, kurangnya perhatian pemerintah sehingga menimbulkan isu antara yaitu kondisi sosial budaya masyarakat yang masih kurang baik, sehingga muncul isu utama tidak optimalnya kampung Melayu sebagai kawasan cagar budaya berbasis permukiman layak huni sehingga menimbulkan dampak yaitu penurunan kualitas hidup masyarakat, menurunnya daya tarik kawasan, hilangnya identitas kampung multi etnis, dan juga timbul masalah sosial baru. Next, pohon tujuan merupakan kebalikan dari pohon masalah dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu infrastruktur dasar yang memadai, ketersediaan ruang publik, aksesibilitas yang optimal, kondisi hunian yang layak sehingga isu antaranya yaitu peningkatan kualitas fisik lingkungan. Lalu ada masalah sosial yang ingin dituju yaitu budaya yang terjaga, adaptasi terhadap modernisasi, hilangnya kriminalitas, dan meningkatnya perhatian pemerintah sehingga timbul isu antara kondisi sosial budaya masyarakat yang baik dan harmonis sehingga muncul isu utama optimalnya kampung Melayu sebagai kawasan cagar budaya berbasis pemukiman layak huni sehingga bisa memberikan dampak meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya daya tarik kawasan, identitas kampung multi etnis yang terlindungi, dan hilangnya masalah sosial baru. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mutiur Rahman dengan NIM belakang 146, membahas kronologi masalah dan sosiospasial. Kronologi masalah, awal mulanya kawasan Kampung Melayu kental akan budaya dan bangunan sejarah, lalu timbul fenomena maraknya kriminalitas dan bangunan yang terbengkalai. Akibatnya banyak yang tidak terawat dan terancam dibongkar. Upaya penindakannya adalah revitalisasi. Dapat dilihat kondisi existing pada kawasan Kampung Melayu saat ini. Next. Lalu ada time series, dapat dilihat peta citra terkait Kampung Melayu Kelurahan Dedap Sari dan bangunan cagar budaya Kampung Melayu pada tahun 2014 hingga 2024. Ada bangunan yang semakin kokoh, kurangnya, pohonan di pinggir berkurang, dan namun terdapat penambahan RTH, penurunan vitalitas yaitu bangunan yang terbengkalai dan menimbulkan ancaman pembongkaran. Next. Analisis sosiospasial, masalah sosial yang timbul sebelum menjadi kawasan cagar budaya itu adalah kriminalitas, mabuk dan judi, dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Sesudah menjadi cagar budaya, tidak terjadi mabuk dan perjudian lagi, tetapi timbul masalah baru yaitu tawuran dan pencurian. Masyarakat menjadi partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan dan budaya. Lalu masalah spasial, sebelum terjadinya cagar budaya, jalan kurang terawat dan bangunan kurang tertata. Namun setelah menjadi kawasan cagar budaya, infrastruktur jalan semakin baik dan penataan bangunan semakin baik pula. Next.
Perkenalkan, saya Ananda Rifki dengan NIM belakang 223. Saya akan membahas tentang best practice yang kami ambil, yaitu daerah Lasem Rembang, Jawa Tengah, yang juga salah satu wilayah sukses mempertahankan keharmonisan multietnis yang dapat diterapkan di Kampung Melayu, seperti memfasilitasi kegiatan budaya, mengajarkan nilai-nilai budaya lokal, pengadaan acara budaya, menggabungkan tradisi lokal dengan kegiatan modern, dan membangun ruang inklusif untuk interaksi antar budaya. Selanjutnya yaitu daerah Penang, Georgetown, Penang, Malaysia, yang telah diakui oleh Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 2008, dan kami mengambil identitas multikulturalnya yang dapat diterapkan di Kampung Melayu, yaitu revitalisasi dan pelestarian arsitektur, penguatan identitas multikultural, dan juga pemberdayaan komunitas, dan yang terakhir pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah relevansi wilayah studi dengan best practice. Dari Kampung Melayu sendiri dan Georgetown memiliki kesamaan, yaitu mengalami penurunan vitalitas cagar budaya yang disebabkan oleh modernisasi dan perkembangan zaman. Terus di selanjutnya di Kampung Melayu banyak bangunan yang penuh dengan nilai sejarah dan budaya, dan di Georgetown sendiri banyak penduduk lokal terpaksa meninggalkan rumah-rumah tradisional karena kenaikan harga. Dan selanjutnya di next komparasi wilayah studi, Kampung Melayu sendiri memiliki potensi, namun diperlukan adanya revitalisasi untuk meningkatkan daya tarik, terus masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan kawasannya berupa degradasi fisik, dan juga yang terakhir Kampung Melayu masih dalam tahap revitalisasi dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Untuk di Georgetown sendiri menjadi destinasi wisata budaya yang populer, terus juga berhasil mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan, dan juga yang terakhir Georgetown telah mengalami revitalisasi yang signifikan dan mendapat status dunia yang diakui oleh UNESCO tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Zahra Melia dengan NIM belakang 170. Di sini saya akan membahas terkait ekosistem Kampung Melayu ditinjau dari kriteria UNESCO, di mana untuk kriteria UNESCO sendiri dapat dilihat pada poin-poin di slide berikut. Next. Jadi untuk ekosistem Kampung Melayu ditinjau dari kriteria UNESCO. Yang pertama, untuk poin kedua, menunjukkan pertukaran nilai budaya, di mana Kampung Melayu Semarang mencerminkan perpaduan budaya Melayu, Jawa, Arab, Tionghoa, dan juga Eropa yang kemudian berkembang akibat interaksi antar bangsa melalui perdagangan dan juga migrasi. Lalu selanjutnya untuk poin ketiga, memberikan kesaksian tradisi budaya yang unik. Kehidupan beragama, adat istiadat, serta kearifan lokal yang masih terjaga menjadi bukti nyata akan keberagaman dan toleransi yang hidup di sana. Selanjutnya merujuk pada poin keempat, yaitu menjadi contoh luar biasa dari jenis bangunan. Bangunan sejarahnya seperti contohnya itu adalah Masjid Layur atau Masjid Menara yang menjadi bukti penting dari perkembangan arsitektur dan tata ruang selama masa kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya untuk poin kelima, menjadi contoh luar biasa dari permukiman tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pemukiman yang mengikuti jalur air. Untuk yang terakhir itu merujuk pada poin keenam, yaitu secara langsung terkait dengan tradisi atau kepercayaan. Kampung ini erat kaitannya dengan tradisi keagamaan dan juga kegiatan komunitas lintas etnis yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang kuat yang menjadikannya warisan budaya yang masih hidup dan juga berkembang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Maca dengan akhir 193. Masuk ke lesson learn, pelajaran yang bisa kita ambil ada 3. Yang pertama ada melakukan revitalisasi serta penataan infrastruktur dan bangunan. Selanjutnya melibatkan peran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan Kampung Melayu. Yang terakhir ada mengenalkan Kampung Melayu sebagai pariwisata berbasis budaya dengan melibatkan komunitas multi etnis setempat. Kemudian akhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Kampung Melayu merupakan kampung yang mencerminkan harmoni antara berbagai etnis seperti Melayu, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Eropa yang hidup berdampingan. Kekayaan budaya dan sejarahnya terlihat dari bangunan bersejarah seperti Masjid Layur serta tradisi yang masih dilestarikan. Namun sayangnya Kampung Melayu masih menghadapi berbagai masalah seperti ada penurunan fasilitas budaya dan sosial, kemudian ada kriminalitas dan masalah sosial, kemudian kondisi infrastruktur dan permukiman kumuh, yang terakhir ada ancaman bencana alam. Rekomendasi yang bisa kita ambil, yang pertama ada revitalisasi infrastruktur dan bangunan bersejarah yang ada. Kemudian penguatan identitas multikulturalnya. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif. Yang terakhir ada pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Dengan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, Kampung Melayu memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan heritage multikultural yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Kemudian berikut ada sedikit video dokumenter dari kelompok kami. Feeling nauseous in the snow. If I slip, I try to grow. Does it get much better? Does it get much better? Fall right through, delicate like lamb. Never knew who you think I am. Pull me towards you, diving for you. I just hope that wishes come true. Feeling nauseous in the snow. If I slip. Selamat datang di Kampung Melayu, sebuah kawasan bersejarah yang menjadi cerminan keberagaman etnis di kota Semarang. Di sini, berbagai budaya Melayu, Arab, maupun Tionghoa hidup berdampingan, menciptakan harmoni menjadi ciri khas kawasan ini. Meski intensitas interaksi antar etnis kini menurun, jejak keberagaman itu tetap terasa, menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Pemerintah Kota Semarang pun telah merevitalisasi kawasan ini, menghadirkan ikon tulisan Kampung Melayu di pintu masuknya, seolah menyambut wisatawan dan menegaskan identitas dari kawasan Kampung Melayu. Selain itu, kini tersedia tempat-tempat untuk meneduh seperti gazebo dan pedestrian area yang telah ditata lebih rapih dan juga nyaman, menciptakan suasana kawasan yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Kampung Melayu juga memiliki banyak bangunan kuno yang masih menyimpan jejak sejarahnya. Beberapa rumah lama tetap berdiri kokoh, menggambarkan masa kejayaan kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Namun, banyak dari bangunan tersebut kini telah tergusur atau dibongkar, menyisakan kenangan akan keberadaannya yang dulu pernah menjadi bagian penting dari kehidupan di sini. Salah satu ikon utama adalah Menara Layur atau Masjid Layur, dengan arsitektur Melayu Arabnya yang megah, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang Kampung Melayu. Tidak jauh dari sana, terdapat Kam Hok Pyo Temple yang menambah warna keberagaman religi dan budaya, serta menjadikan kawasan ini begitu istimewa. Dengan menyusuri Kampung Melayu, kita dapat merasakan nostalgia masa lalu, sekaligus harapan akan masa depan yang lebih baik untuk melestarikan warisan budaya. Tayangan ini sekaligus menjadi penutup dan akhir dari presentasi kami mengenai masalah sosial di Kampung Melayu. Kami, kelompok 4D, mengucapkan terima kasih atas atensi dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.